Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bisnis online tanpa modal, teman-teman. Oke, untuk teman-teman semua, tolong dibantu like, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten atau tutorial-tutorial terbaru untuk kalian ya. Oke, langsung aja. Pembahasan ini adalah ditujukan untuk orang yang masih baru untuk belajar jualan online di Shopee atau orang-orang yang baru memulai bisnis online tapi belum paham ya. Jadi tidak diperuntukkan untuk teman-teman semua yang udah expert atau udah jago di bidangnya ya. Oke, kita langsung aja bahas teman-teman. Dan pembahasan kali ini kita fokus di Shopee ya teman-teman. Ini adalah fokus untuk berjualan atau dropship tanpa harus mengeluarkan modal teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bertanya, lah kok jualan di Shopee bisa tanpa modal gitu? Nah, bisa banget teman-teman. Tentunya ada cara-cara yang bisa teman-teman praktekkan gitu. Nah, di antaranya yaitu dropship di Shopee tanpa harus mengeluarkan modal. Itu teman-teman bisa memakai tips dan trik seperti ini yang udah saya coba praktekkan teman-teman. Dan ini benar-benar jalan dan kita tidak perlu mengeluarkan modal sedikit pun di awal teman-teman. Kita hanya perlu semangat, konsisten, dan cari ide-ide kreatif kita untuk berjualan online ya di Shopee terutamanya. Jadi caranya itu teman-teman, yang pertama teman-teman harus punya toko dulu di Shopee teman-teman. Nah mungkin udah pada tahu kan cara tutorial untuk buat toko di Shopee. Nah gimana caranya supaya kita bisa dapat ikut jualan produk tanpa harus ngeluarin modal? Yang pertama caranya yaitu dengan kita mencari supplier yang ada di lingkungan kita teman-teman. Jadi apabila teman-teman misalnya rumahnya deket ke pasar atau ke ruko-ruko yang jualan produk yang bisa dijual di online, baju, sepatu, apalah itu yang bisa dikirim dan aman di perjalanan. Nah teman-teman tinggal samperin aja tuh tukang pedagangnya, penjualnya samperin aja, terus diajak ngobrol, mungkin gimana jelasin mau ikut jual, izin, dan bilang kita ini untuk modalnya tidak ada uang gitu kan, tidak ada uang cash, kita itu lagi kurang modal atau butuh modal. Nah teman-teman tinggal izin aja ke penjual itu, Pak saya mau ikut jualin barang Bapak, nanti kalau ada orderan yang masuk ke saya ke toko teman-teman, saya mau izin ambil barang dulu dari Bapak, kemudian setelah barangnya sampai ke pembeli dan uangnya cair, nanti teman-teman bayar ke si Bapak penjual tersebut. Nah, itu juga bisa teman-teman. Yang penting teman-teman izin sama penjual tersebut dengan sopan dan baik teman-teman. Apalagi kalau ke orang yang udah kenal gitu dan udah tahu misalnya kita itu baik, nggak berbohong sama dia dan nggak pernah nipu gitu. Insya Allah itu adalah cara yang mudah untuk kita gitu, tidak perlu mengeluarkan modal teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mencari barang dari teman atau saudara kalian. Misalnya ada teman kalian yang berjualan aksesoris, pakaian, jaket, sepatu, atau apa aja yang bisa dijual di online, ada saudara yang punya produk gitu, ya tinggal izin aja sama saudara, Bang, saya mau ikut jualin barangnya dong, boleh nggak? Tapi saya nggak punya modal nih. Nanti kalau misalkan ada orderan dan ada pesanan yang masuk ke toko saya, nanti saya kirim dulu barangnya. Kalau barangnya udah nyampe, nanti uangnya udah cair, langsung aja bayar harga modalnya ke teman atau saudara tersebut gitu teman-teman. Nah jadi kalau misalkan teman-teman udah nemu produknya di lingkungan teman-teman, di toko-toko misalnya di pasar, di ruko, di mana aja, di teman atau di saudara yang punya produk, nanti teman-teman tinggal riset aja persaingannya. Nanti kalau udah ketemu riset persaingannya, kemudian yang ketiga teman-teman upload ke Shopee produknya. Nah nanti kalau udah diupload, dioptimasi gambarnya, judulnya, deskripsinya, kemudian kalau udah gitu ya kan tinggal nentuin harganya aja. Misal dari teman atau saudara tersebut barangnya itu harganya 30.000, nah kita jual di Shopee 45.000 teman-teman. Jadi kan lumayan tuh, ada selisih 15.000. Kalau misalkan barang-barang murah kan 15.000 juga lumayan. Kalau misalkan kita sehari ngejualnya 2, 3, lumayan kan masuk 30 atau 45.000, itu kan bisa jadi sampingan atau uang tambahan buat teman-teman.
Nah, kalau misalkan udah di-upload, udah nentuin harga, kita tinggal nunggu orderan aja sambil kita utak-atik tokonya, diperbaiki tokonya, dioptimasi gitulah kalau bahasa marketplace-nya ya. Kemudian kalau udah ada orderan, teman-teman nggak perlu mengeluarkan modal teman-teman untuk membayar orderan di awal. Jadi kalau misalkan ada orderan masuk ke toko teman-teman, nah tinggal bilang aja, Pak, ke yang punya toko, Pak, ini saya dapat orderan nih. Gimana, saya mau izin dulu untuk kirim barangnya ya. Nanti kalau misalkan uangnya udah cair, nanti saya langsung bayar harga modalnya ke Bapak. Nah, kalau misalkan teman-teman udah dipercaya, nanti kedepannya juga lebih enak. Sambil teman-teman ngumpulin modal dari hasil jualan, kalau misalkan udah ada keuntungan sedikit-sedikit, teman-teman sisihin aja sedikit kan nanti lama kelamaan yang sedikit itu bisa jadi banyak. Nah, itu bisa dipakai buat teman-teman untuk menjadi modal selanjutnya. Jadi kita bisa langsung bayar cash ke penjual tersebut. Jadi sama-sama enak kan, kita di awal udah dibantu dengan tanpa modal. Kemudian di saat kita udah punya keuntungan dan udah nyisihin untuk jadi modal, nah kita kan enak bisa bayar langsung ke supplier tersebut, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tips kali ini ya. Untuk tips utamanya di sini kan udah tertulis ya. Dan nanti kalau misalkan udah nemu produknya, teman-teman langsung aja di Shopee, langsung riset produknya ya, riset persaingannya, riset harganya berapa gitu kan. Nanti cari-cari judulnya yang bagus itu bagaimana, terus misalnya deskripsinya yang bagus itu bagaimana. Nanti tinggal dicari-cari aja ya teman-teman gimana persaingannya. Nanti kalau misalkan udah ketahuan persaingan harganya dan ternyata harganya itu masuk, ya udah tinggal dimainin aja produknya ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tutorial atau tips dan trik kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.